Salam, Bapak Ibu Saudara Jemaat yang mengasihi kasih Tuhan. Ini minggu terakhir bulan Agustus, tetapi kita akan berbicara tentang berkat anak sulung. Dan Tuhan berkata apa tentang hal itu. Kita akan ikuti ibadah ini sampai selesai. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur atas kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan hari ini. Mari siapkan hatimu, kita memuji nama Tuhan, sebab kita percaya bahwa nama Yesus di atas segala-galanya. Haleluya. Nama Tuhan di atas segala-galanya.
lebih dari harta yang ada di dalam dunia ini, lebih dari bencana yang ada di dunia, lebih dari apapun. Tidak ada yang lebih besar selain Yesus. Maka saya mengajak setiap kita, mari kita memandang wajahnya, kita memandang apa yang telah dia kerjakan di atas kayu salib, karya yang sempurna, sehingga hari ini kita dapat berkata pada segala masalah, segala penyakit, bahwa Yesusku lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GLS, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, kiranya hikmat Tuhan menolong setiap Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Biarkanlah setiap hati, jiwa, dan roh kami mau persembahkan di hadapan Tuhan. Supaya setiap firman Tuhan boleh menuntun kami, mengubah hidup kami, memberkati setiap kami. Dan kami boleh berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa. Kita tetap bersyukur. Sekalipun kita masih ibadah secara online. Tetapi hati kita, roh kita, tetap kita dekat dengan Tuhan. Dan punya semangat yang baru di hadapan Tuhan. Haleluya. Hari ini, pagi hari ini, kita punya tema kemuliaan pada anak sulung. Bapak Ibu, ini merupakan bagian dari tema tahunan 2021, yaitu perjalanan menuju kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dan kita akan membaca di dalam Bilangan pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-51, tetapi kita akan membaca di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13 saja. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan kita. Inilah keturunan Harun dan Musa. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eliezer, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eliezer dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat yang ke-6, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya dari antara orang Israel. Haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Ayat yang ke-10, tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Ayat 13 terakhir, sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku, akulah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan bangsa Israel
dari Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, tibalah mereka di Gunung Sinai. Nah, mereka ada di dalam perkemahan yang ke-11. Pada perkemahan yang ke-11 ini ada banyak peristiwa dan ada beberapa hal yang sungguh-sungguh luar biasa yang terjadi bagi bangsa Israel. Di antaranya adalah mereka menerima 2 loh batu yang isinya adalah Taurat Tuhan. Nah, ketika itu terjadi berikutnya, nah inilah yang akan kita bahas, yaitu kemuliaan atau pemilihan pada anak sulung yang sungguh-sungguh dianggap penting ketika itu. Mari kita belajar dan kita mau melihat sebetulnya ada apa di balik peristiwa dari kemuliaan yang terjadi pada anak sulung yang ketika itu dipilih sendiri oleh Allah dan dipermuliakan sendiri oleh Allah dari antara orang Israel. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kembali ayat yang ke-10. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya, 12, aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Yang pertama, Bapak Ibu, ini satu keistimewaan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka dipilih oleh Tuhan, dipilih sebagai anak sulung. Bukan seluruh anak sulung dipilih, tidak, tetapi orang Lewi yang dipilih oleh Tuhan mewakili seluruh anak sulung dari seluruh suku yang ada. Pilihan Allah adalah sesuatu yang spesial. Pilihan Allah adalah sesuatu yang istimewa. Betapa berbahagianya orang-orang Lewi yang ketika itu dipilih oleh Tuhan. Tidak semua orang mendapat anugerah seperti ini. Kalau orang Lewi, Bapak Ibu, dipilih oleh Tuhan, artinya dia harus bersyukur. Dia harus mengucapkan haleluya. Saya menjadi spesial, saya menjadi istimewa, saya menjadi bagian yang penting karena saya dipilih oleh Tuhan. Kalau dia dipilih oleh Tuhan, ada satu maksud dan tujuan yang pasti Tuhan sudah rancangkan dan rencanakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sekian juta manusia, sekian banyak manusia di muka bumi ini, kalau saudara dipilih oleh Allah untuk menerima anugerah, untuk menerima keselamatan daripada Dia, seharusnya kita bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu pernah berdiam diri, lalu merenung, lalu mengatakan, Tuhan, sungguh saya bersyukur. Tuhan, sungguh saya berterima kasih karena Engkau sudah memilih hidup saya. Engkau sudah membuat saya berbeda dari orang-orang dunia ini. Sekali lagi saya katakan, ini adalah anugerah spesial yang Tuhan berikan kepada orang Lewi. Tapi juga hari ini Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, ketika engkau dipilih, tidak sembarangan ditaruh, tidak asal dipilih, tetapi engkau akan menjadi istimewa karena engkau menjadi kepunyaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita baca
ayat yang ke-13. Mari, ayat 13 baca. Dari bilangan pasalnya yang ketiga. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Yang kedua, setelah kita dipilih adalah kita menjadi milik daripada Tuhan. Saudaraku, saya mau bertanya, milik siapa saudara? Milik diri sendiri? Milik orang tua? Milik dunia ini? Atau milik Tuhan? Jelas sekali, anak sulung yang diwakili oleh orang-orang Lewi yang nanti akan menjabat sebagai imam dalam perjalanan tersebut, itu juga diberikan kepada orang-orang percaya. Saudara menjadi milik Tuhan. Ini anugerah Bapak Ibu. Menjadi milik siapa saudara? Seharusnya kepada pemilik saudara itulah engkau fokus. Beri pandanganmu kepada dia. Beri hidupmu kepada dia. Karena dialah yang menjadi pemilik hidupmu. Dikatakan engkau menjadi kepunyaanku. Jujur, kau berikan kepada siapa hidupmu. Jangan kau berikan kepada dunia. Jangan engkau tukar dengan kemewahan dunia. Jangan engkau tukar hak kesulunganmu dengan sesuatu yang sementara. Jangan engkau tukar keistimewaanmu, kemuliaanmu yang istimewa karena engkau menjadi miliknya. Engkau tukar dengan dosa yang tidak layak. Dengan dosa yang akan menghancurkan hidupmu. Mari pertahankan hidupmu. Imanmu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Ini aku. Milikmu, kepunyaanmu. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Saudara, yang ketiga. Ketika engkau menjadi milik Tuhan, engkau menjadi orang percaya, engkau dipilih dan dipanggil. Seperti orang Lewi ketika dipilih. Mereka dipilih menjadi wakil dari seluruh anak sulung bangsa Israel. Mereka diberi tugas masing-masing. Diberikan tanggung jawab masing-masing. Diberikan jabatan masing-masing. Sesuai dengan apa yang mereka miliki. Talenta mereka. Apa yang mereka bisa. Mereka diberi tanggung jawab. Ketika saudara dipilih Allah, lalu saudara menjadi milik kepunyaannya, maka saudara diberi tanggung jawab. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya harus diberikan dengan sungguh-sungguh. Kita bertanggung jawab kepada Allah. Dia tidak main-main kalau dia memilih saudara. Dia tidak main-main kalau saudara dijadikan milik kepunyaannya. Milik kesayangannya. Saudara menjadi spesial, saudara menjadi berbeda. Apa yang akan kita kerjakan? Kerjakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya punya 3 anak. Anak yang pertama, dia punya suara emas. Suaranya sangat bagus. Seringkali dia menyanyi. Dan saya menitikkan air mata. Karena anugerah yang Tuhan berikan kepada anak saya. Lalu anak saya yang kedua.
diberikan satu kepandaian yang berbeda dengan yang lain. Dia lomba apa saja, bahkan sampai Olimpiade Nasional dia juara, Bapak Ibu. Ini satu anugerah luar biasa. Dan anak saya yang ketiga, ini juga adalah mujizat Tuhan. Buat saya dia anak ajaib. Dia pintar semua alat musik. Dan belajar sendiri setiap hari, belajar sendiri. Dan baru-baru ini mengikuti lomba gitar klasik. Dan itu luar biasa. Sudah maju sampai tingkat provinsi. Dia tadi bersorak, Mama, sampai provinsi, Mama. Saya katakan puji Tuhan. Mereka punya masing-masing talenta. Tapi kalau saya suruh yang nomor 2 main musik, kacau Bapak Ibu. Atau yang nomor 3 nyanyi, lebih kacau. Talentanya berbeda. Yang musik, wow, jangan ditanya Ibu Bapak Ibu nyanyi apa, dia tahu. Yang bisa nyanyi, kalau sudah nyanyi, wow, luar biasa. Masing-masing kita Bapak Ibu punya talenta, punya tanggung jawab sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai umat kepunyaannya. Kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang kita miliki saat ini. Mungkin bapak-bapak punya talenta untuk menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, seorang kepala keluarga yang hebat, ya, memimpin keluarga dengan takut akan Tuhan. Atau mungkin ibu-ibu di sini, ya nggak apa-apa lah sedikit kita cerewet, tetapi kita memimpin anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu, engkau punya keahlian menghitung uang di perusahaan. Mungkin saudara berdagang, itu talenta, itu tanggung jawab yang Tuhan nyatakan. Karena untuk saat ini aplikasinya, tanggung jawab itu tidak hanya harus menjadi hamba Tuhan. Karena kalau semua jadi hamba Tuhan, siapa yang akan menjadi tukang sayur? Siapa yang akan nyetir daripada bis jalan? Nggak ada. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Kita memberi contoh, kita memberi teladan bagi dunia ini. Dan engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, mungkin ada banyak bapak-bapak di sini harus disadari. Bapak-bapak itu menurunkan karakter dan sifat kepada para anak-anaknya. Dan ibu-ibu nih, para ibu, para istri menurunkan kepandaian kepada anak-anaknya. Jadi bagi anak-anak muda yang belum menikah nih, kalau cari suami yang pinter, bukan yang pinter, yang punya karakter baik, ya, yang punya sifat yang baik. Tapi ibu-ibu harus yang pinter supaya apa? Nanti lahir anak-anak yang baik dan anak-anak yang pinter. Perpaduan antara ayah dan ibu. Yes. Jangan sembarangan cari pasangan. Jangan sembarangan cari suami atau istri. Anak-anak muda, yang laki-laki, yang pria, carilah wanita yang pinter. Yang wanita-wanita, carilah calon suami yang apa? Yang baik. Supaya nanti keturunan kita baik dan pintar. Yes, sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bicara tentang melayani. Melayani, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Memberikan yang kita miliki kepada Tuhan. Ada orang yang punya talenta baik. Loh, ada Bapak Ibu, dia baik sekali lakukan. Ada orang yang punya kepandaian lakukan. Ada orang yang mungkin senyumnya itu luar biasa, jadi terima tamu, jadi usher. Ada orang yang suaranya bagus, jadi PL. Masing-masing, saudaraku, harus ada kata melayani. Waktu orang Lewi dipilih menjadi kemuliaan daripada anak sulung
bertanggung jawab melayani. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus dia mengadakan perjamuan makan bersama dengan para murid. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Sebelum Paskah dimulai, Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya. Lalu dia mengambil kain lengan dan memakaikannya pada pinggangnya. Ini maknanya dalam sekali Bapak Ibu. Maknanya dalam kenapa? Yesus tanggalkan kemuliaannya. Baju jubah Yesus itu bicara kebesaran, bicara kemuliaannya. Dia tanggalkan, dia taruh. Lalu dia mulai ambil kain lenan, dia ganti. Kalau budak di sana zaman itu tidak usah ditulis saya budak. Mereka kan memakai sebuah kain dari kain lenan biasa yang diikat di pinggang. Semua orang tahu kalau saat itu dia adalah seorang budak. Yesus mengganti kemuliaannya menjadi seorang budak melayani. Tapi karena Yesus melayani para murid, dia dimuliakan luar biasa. Ketika saudara dimuliakan, engkau punya nilai plus dan engkau menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Saudara, kalau anak sulung zaman perjanjian lama atau di tradisi Yahudi, dia tidak bisa menunjukkan karakter yang baik, dia bisa diturunkan derajatnya. Lalu dedeknya atau adiknya naik menjadi yang sulung. Wow, ini sayang sekali. Padahal hak sulungan atau anak sulung itu istimewa Bapak Ibu. Bahkan menjadi rebutan antara siapa? Esau dan Yakub. Rebutan hak kesulungan. Kenapa? Berkatnya itu yang besar sekali. Berkat kemuliaan pada anak sulung adalah berkatnya ganda atau double berkat. Bapak Ibu, engkau yang melayani Tuhan, engkau yang punya waktu memberikan kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan berkat itu akan dicurahkan, dilimpahkan atas hidupmu double. Saatnya engkau harus menjadi hamba. Seperti dalam Matius pasal 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mau diberkati? Mau mendapat berkat Tuhan? Katakan, aku mau Tuhan. Aku mau melayani Engkau. Aku mau punya talenta apapun, kepandaian apapun. Aku mau persembahkan di hadapanmu. Karena aku tahu ada berkat daripada Tuhan. Kemuliaan anak sulung biarkanlah menjadi kemuliaan kita semua. Mari kita merespon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sebuah pujian di hadapan Tuhan. Pujian yang mengatakan bahwa Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini mungkin aku tidak mengerti. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu, yes, indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna
yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, amin. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau telah memilihku, kami bersyukur. Engkau telah memanggilku, biarkanlah kami jadi teladanmu. Kami mau jadi berkat dimanapun kami berada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Engkau sudah memilih kami, Engkau sudah menjadikan kami milik kepunyaan-Mu, milik-Mu, sehingga kami menjadi kudus, istimewa, spesial. Kami berbeda dari orang-orang dunia. Engkau punya rancangan, Engkau punya rencana menempatkan kami dimanapun kami berada. Mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai penatua, sebagai pengurus, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mungkin juga sebagai orang-orang yang bekerja secara sekuler di dunia kami masing-masing. Jadikan kami contoh, jadikan kami teladan seperti orang-orang Lewi, memiliki kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami, menjadi berkat bagi kami, dan setiap kami yang belajar untuk firman Tuhan pada pagi hari ini diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang nyata, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara yang telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita menghidupi firman Tuhan dan hidup segambar serupa dengan Tuhan, memiliki karakter Kristus di dalam perjalanan menuju kemuliaan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang kembali saya ingin sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara rindu memberikan perpuluhan, bahkan persembahan, bisa melakukan via transfer untuk GIA GNR atau untuk GIA TPI GLS. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan transfer di rekening yang tercantum di layar Bapak Ibu Saudara. Dan kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut dalam doa malam setiap hari jam 8 malam. Dan Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan link ibadah atau link doa malam di grup WA gereja. Dan tentu pada hari Kamis, mari sama-sama ikut dalam kompi dan juga doa malam. Lalu setiap minggu keempat pada hari Kamis, jam 8 malam, mari bergabung bersama dengan ibadah simple discipleship. Kita akan dimuridkan dan bagaimana hidup untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dan tentu pengumuman yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama pada hari Sabtu ikut Zoom 2 pagi jam 6 pagi. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan diberkati lewat doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya berharap Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan melalui apa yang saudara dengar. Dan mari kita akan sama-sama lakukan dengan setia, baik dalam berjemaat maupun dalam kehidupan pribadi, sehingga berkat-berkat anak sulung itu akan datang kepada saudara dan kita semua. Memberi yang terbaik tidak selalu dihitung dari nominal dan jumlahnya. Setidaknya diawali dari niat hati yang murni, yang mengutamakan Tuhan. Dan Tuhan suka dengan hal itu, sehingga pemberian saudara, persembahan saudara, bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi berkenan kepadanya. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat-Nya. Tuhan kiranya berkenan memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studi anak-anakmu, memberkati kesehatanmu, memberkati persaudaraanmu, memberkati semangatmu, memberkati kerohanianmu, bahkan hal-hal yang sedang saudara rencanakan. Kiranya Allah turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap hal, sehingga segala sesuatu yang saudara rencanakan bersama dengan Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bapa di surga, terima kasih. Kami akan lanjutkan aktivitas kami. Dan mari Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Itulah sebabnya kami buka hati kami. Kami angkat tangan kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita buka hati kita untuk kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama kita mau ambil saat teduh terlebih dahulu. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.